Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Halo Sobat Hukum, ketemu lagi dengan saya Sukoco Hendarto dalam acara kesayangan kita Kupas Tahu, kupas tuntas tentang hukum. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan tamu yang tidak asing lagi, yaitu Bapak David Nur Iman. Bapak apa Mas nih? Mas David Nur Iman. Mas aja Mas. Mas aja Mas. Ya, Mas aja Mas. Ya, beliau adalah penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat, Mas Koco gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, kita langsung nih Mas ya. Siap. Saya dengar nih Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini lagi menuju WBBM ya. WBBM itu apa ya Mas? Ya, betul Mas Koco. Saat ini kita sedang berproses untuk mendapatkan predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Yaitu upaya kita Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih cepat, lebih mudah, lebih terjangkau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Seperti itu Mas Koco. Jadi semua outputnya kepada pelayanan gitu ya? Betul Mas Koco. Oke. Nah, berarti saya mau tahu juga nih, tugas dan fungsinya Kanwil itu apa tuh Mas? Oke. Jadi kalau kita berbicara tugas dan fungsi ya, pasti kita tidak lepas dari regulasi ya. Kita sudah ada diatur dalam Permenkumham nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Yaitu yang menjadi tugas dari kantor wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan atas kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Sedangkan yang menjadi fungsi terbagi ini Mas kita dalam 4 divisi, yaitu divisi administrasi, divisi keimigrasian, kemudian divisi pemasyarakat, dan terakhir divisi pelayanan hukum dan HAM. Oh, ada 4 fungsi. Itu. Nah, kalau divisi pemasyarakatan tuh kalau nggak salah yang ngurusin penjara ya? Oh iya, betul sekali Mas. Tapi nggak cuma penjara aja Mas. Gitu. Ya. Jadi selain penjara itu ada 2 ya, rutan dengan lembaga pemasaran lapas. Tapi ada juga namanya Bapas Mas. Bapas itu adalah lembaga yang akan melakukan pembimbingan pada klien, yaitu mereka yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Dan satu lagi ada namanya Rubasan. Rubasan itu rumah penyimpanan barang dan benda sitaan. Jadi benda-benda yang disita dalam proses peradilan itu ditempatkan di Rubasan itu. Itu masuk dalam divisi pemasyarakatan Mas Koco. Nah, kalau rutan sama lapas tuh apa sih bedanya gitu Mas? Rutan sama lapas? Kalau rutan itu rumah tahanan negara, itu adalah untuk menempatkan bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum Mas, masih di proses persidangan dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang inkrah ya. Jadi masih tahanan pengadilan, tahanan jaksa, itu tempatnya di rutan. Sedangkan kalau misalnya mereka yang sudah diputus penjara pidana 5 tahun misalnya, maka dia setelah diputus oleh pengadilan, maka dia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Jadi dibina di lembaga pemasyarakatan. Gitu. Menarik banget ya. Terus tadi juga ada divisi Yankum ya? Ya, pelayanan hukum dan HAM. Itu merek ya. Kalau merek tuh gimana? Di mana dia? Di Yankum ya? Ya, betul. Jadi kalau di merek itu ada namanya di bidang pelayanan hukum, di bawahnya lagi ada sub bidang kekayaan intelektual, yaitu terkait pendaftaran kekayaan intelektual. Tidak hanya merek Mas Koco, ada cipta, ada rahasia dagang, kemudian ada lagi namanya paten, semua difasilitasi oleh kita divisi pelayanan hukum dan HAM. Kalau divisi imigrasi pasti tentang keimigrasian ya? Ya betul, salah satunya adalah kalau orang mau keluar negeri harus punya KTP tuh, tapi bentuknya adalah paspor. Oke. Permohonan pembuatan paspor. Oke. Nah, menarik juga ya tugas dan fungsinya. Nah, saya mau tahu nih sekarang tentang apa sih peran strategis Kanwil menurut Mas David? Ya,
Terkait peran strategis kan intinya adalah capaian yang sudah Kanwil lakukan ya, di mana telah memberikan kontribusi atau citra positif kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ya, dalam hal ini ada beberapa nih yang bisa kita sampaikan capaian dari Kanwil Kementerian Hukum dan DKI Jakarta, yaitu yang pertama pendaftaran merek fasilitasi merek UMKM di wilayah DKI yang berjumlah hampir lebih dari 5.000. Wow, 5.000 pendaftaran dan sertifikat mereknya sudah keluar. wish, 5.000 semua tuh ya? 5.000 semua UMKM. Nah, Keren, jadi keren. bentuk legalitas dia terhadap merek yang dia gunakan dalam usahanya, baik jasa maupun produk barang. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga terkait pembinaan dan pengawasan notaris. Di mana di wilayah DKI Jakarta itu ada sekitar 800 lebih notaris yang harus dibina dan diawasi. Dalam hal ini oleh 5 majelis pengawas daerah, 1 majelis pengawas wilayah, dan 1 lagi majelis kehormatan notaris wilayah. Gitu. Itu yang melakukan pembinaan pengawasan terhadap notaris. Oke, oke. Selanjutnya ada lagi mendorong pemerintah daerah dalam rangka P5. Apa tuh? P5 HAM. Penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan terhadap hak manusia. Yang bentuknya adalah adanya penilaian kabupaten atau kota peduli HAM dan rencana aksi HAM untuk 1 pemerintah daerah dan 6 kabupaten kota DKI Jakarta. Seperti itu Pak, proses kita untuk wilayah untuk wilayah DKI Provinsi DKI Jakarta. Keren. Kalau terkait dengan pembinaan ini ada nggak apa sih namanya tuh kelurahan sadar hukum? Oh, iya itu ya. Ada itu Pak. Jadi kita di DKI Jakarta ada sekitar 267 kelurahan Pak yang harus kita bina menjadi kelurahan sadar hukum. Berarti ya, jadi itu mulai gimana dari gitu? pembentukan, pembinaan sampai peresmian kelurahan sadar hukum, kantor wilayah kementerian melakukan itu. Dan sampai saat ini sudah diresmikan ada 199. Dan nanti di akhir Desember nanti kita akan meresmikan kembali 68 sisanya. Berarti setelah Desember udah seluruh kelurahan di Provinsi DKI mendapatkan predikat kelurahan sadar hukum. Wow, keren. Jadi Tangan dong gitu. Oke. Itu peran strategisnya ya. Tuh, Mas Koco. Nah, kalau berbicara tadi katanya kan mau berproses ke WBBM, zona integritas gitu ya. Tentunya harus ada inovasi dong. Betul. Apa sih keunggulannya gitu? Ya. Jadi kalau kita menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, sudah pasti kita ada terobosan atau inovasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih dekat kepada masyarakat pemohon atau penerima layanan. Nah, kalau kita nih kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ada 7 inovasi yang kita unggulkan. Yang pertama yaitu namanya Sikibe Live Talk. Waduh. Apa tuh? Live Talk itu aplikasi berbasis website. Ya, di mana memungkinkan si pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor kita yang di MT Haryono, Pak. Jadi cukup membuka website Kanwil, dia menanyakan persyaratan atau permohonan dan bisa upload data-data persyaratan di aplikasi Oh, semua bisa di situ. Betul. Wih, keren. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya Sikibe IMPDM, yaitu aplikasi pengadministrasian terkait dokumen majelis pengawas notaris, baik itu daerah, wilayah, sampai ke majelis kehormatan notaris. Jadi akan mempermudah, mempercepat dalam pelaksanaan tusi dari majelis pengawas sendiri, seperti pembinaan atau pengaduan terhadap adanya pelanggaran dari notaris terkait pelaksanaan jabatannya. Oh, jadi bisa ngadu di situ. Betul. By online berarti ya? Betul, secara Oke, online oke. bisa. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada namanya Sikibe Kupatahu. Nah gitu sekarang Oh, nih. hai. Ini rumah Sikibe saya. Kupatahu. Jadi Oke. di dalamnya ini ada informasi hukum, Pak. Oke. Jadi ya, masyarakat betul. kalau nonton ini udah pasti akan lebih tahu, lebih paham, jadi bisa tidak melanggar hukum. Oke.
Terus juga bisa menjangkau layan-layan yang ada di kantor wilayah atau layan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Terus yang selanjutnya yang keempat ada SIKIB Hai Penyuluh. Aplikasi juga nih Pak. Aplikasi Juga yang isinya adalah memberikan layanan dalam bentuk bantuan hukum non litigasi. Jadi di luar peradilan Pak, yang sifatnya hanya konsultasi. Itu yang jawab siapa Mas? Yang jawab adalah tim kita Pak, tim penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan di DKI kita ini ada 23 Pak. Wah ini bertalenta semua Pak, ini ahli hukum semua. Ibaratnya bisa jawab apa saja. Jadi boleh bertanya apa saja. Jadi nanti kita diskusi teman-teman memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi SIKIB kita tahu. SIKIB Hai Penyuluh ya. Kemudian selanjutnya ada namanya SIKIB Yandu Seri. Yandu Seri. Pelayanan terpadu setiap hari. Jadi ini adalah pelayanan yang sifatnya offline ya. Jadi temu tatap muka langsung. Nah, selain di kantor kita di MTH, tapi adanya di mall-mall Pak. Di mall-mall di sekarang ini kita ada 2 mall yang kita jadikan tempat layanan, yaitu di Mall PGC yang ada di Cilitan dan sama Mall Mangga 2. Terus lanjutnya ada lagi namanya SIKIB Harmoni. Harmoni kan namanya keren-keren ya. Iya, tapi depan SIKIB semua nih. Kenapa tuh SIKIB sih? Ya. SIKIB itu kan dari kita bersaudare. Kita bersaudara. Iya, kita menuju BBM kita harus bersaudara Pak. Saling bahu membahu, saling kerjasama agar mencapai yaitu predikat wilayah birokrasi bisa melayani. Jadi ada filosofinya juga. Betul. Ya. Nama itu nggak sembarang nama. Nah ini maskotnya nih Pak. Semut. Si Ki sama B. Ki yang cowok. Cowok dari bajunya cowok ya nih. B ini cewek. Jadi kalau SIKIB Harmoni itu jadi create aplikasi untuk pemantauan Pak proses pengharmonisasian produk hukum daerah. Jadi dari permohonan sampai dengan keluar sertifikat harmonisnya bisa dicek di aplikasi itu. Sampai mana prosesnya. Gitu. Apa proses selanjutnya seperti itu Pak. Masyarakat juga bisa ngecek ya? Bisa. Kalau dia mau tahu umpamanya ada raperda apa gitu. Ya, ada beberapa yang sekarang lagi proses harmonisasi, nanti bisa dicek sama masyarakat. Ya? Terus yang terakhir ada namanya, nah ini yang terbaru kita nih, namanya Rumah SIKIB Digital. Waduh. Rumahnya ini nih, rumahnya dia. Rumahnya SIKIB nih. Tapi bukan di tanah Pak ya. Kalau semut kan di tanah. Ini Rumah SIKIB Digital itu. Jadi kita mengumpulkan ada 54 aplikasi yang baik itu sifatnya mandatori yang dari Indonesia 1 atau dengan aplikasi yang kita buat sendiri kita jadikan satu sehingga masyarakat lebih mudah, lebih gampang untuk mengaksesnya. Jadi nggak perlu kemana-mana tuh dia cari aplikasi di rumah, cari aplikasi Hai Penyuluh, mana cari aplikasi SIKIB Harmoni, langsung ke di rumah digital. Jadi biar nggak mencar-mencar gitu ya. Betul, itu Pak. Jadi mudah-mudahan dari 7 unggulan ini bisa dinilai kita oleh Menpan RB. Wah ini bagus nih, kami DKI punya 7 inovasi unggulan sehingga bisa berpredikat WBBM. Berarti tadi yang rumah digital SIKIB itu kayak konsep kayak ini ya, kayak mobile banking gitu. Jadi mau transfer ada di situ, mau buka buku rekening ada di situ, mau deposit dan segala macam ada di situ. Jadi nggak pindah-pindah aplikasi gitu. Betul. Jadi di satu web kita jakartakemenhan.go.id langsung buka ada namanya logo Rumah SIKIB, kita klik tuh 54 aplikasi ada di semua. Wih, mantap. Keren. Semoga ya Kanwil DKI nanti bisa lolos ya Pak ya. Amin. Nah tadi berbicara mengenai SIKIB Live Talk nih, saya agak ini nih menarik juga nih Pak. Nah hal apa saja yang bisa ditanya di SIKIB Live Talk itu Pak? Apakah terkait dengan layanan Kanwil aja atau pernah gak sih ada masyarakat yang nanya padahal ini bukan tusi kewenangannya Kanwil gitu loh Pak, tapi ditanyakan di situ Pak? Ya. Pernah ada gitu? Kalau namanya aplikasi ya sudah pasti kan tersebar luas ya. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri pun orang bisa mengakses itu ya. Jadi intinya yang paling pertama tujuan kita adalah untuk memudahkan layanan kita, semua layanan kita Kanwil Kementerian yang ada di kita ya, yang dari ada 4 divisi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya
masyarakat karena antusias ya, karena kita sudah sosialisasi dan adanya CKB ini, masyarakat menanya yang dia tidak tahu nih ini masuk ke tusinya siapa. Tapi tetap kita respon dengan baik sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang kita punya. Seperti itu. Jadi tetap dijawab gitu ya. Betul. Nggak dicuekin gitu ya. Enggak lah, tetap apalagi kita di PHP ini ya. Betul. Oke. Terus kira-kira Pak, apa contoh pertanyaan yang bukan kewenangan dan tusinya Kanwil itu sendiri Pak, tapi masuk ke CKB laptop Pak? Ya, dilihat dari beberapa waktu yang lalu ya, ada beberapa nih Mas Koco, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak masuk nih di tugas dan fungsi kita. Salah satu beberapanya yaitu ada yang menanyakan bagaimana sih prosedur apabila kita diminta menghadiri sidang yang dilaksanakan di luar negeri. Okay. Terus ada lagi yang menanyakan bagaimana kita mengecek keaslian buku nikah. Buku nikah. Nah, iya, karena ada bahasa apa ya, aspal ya, asli tapi palsu. Jadi buku nikah ada 2 persis sama asli, cuman mana yang asli nih kita nggak tahu ya kan. Nah ini biasanya masuknya ke pemalsuan ya. Kemudian ada lagi pengecekan NIK, nomor induk kependudukan. Nah, ada juga yang menanyakan seperti itu. Nah, kita sesuai dengan tadi yang saya sudah sampaikan, kita tetap memberikan jawaban sesuai dengan kewenangan-kewenangan kita yang kita punya, tetap kita respon. Seperti itu. Oke, jadi tetap dijawab pada intinya gitu ya. Oke. Nah ini kalau dia nanyanya di malam hari, dijawab saat itu juga atau besok di jam kerjanya Pak? Nah jadi kalau terkait CKB laptop akan real time di jam kerja Pak. Jam kerja kita kan dari jam 7:30 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di CKB laptop pada jam itu, maka real time saat itu juga kita jawab. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar jam kerja, maka akan kita jawab di hari berikutnya. Oke, pokoknya intinya pasti akan dijawab ya, akan diberikan solusi gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan peran strategis tadi yang Mas David udah jelasin nih. Kalau kewarganegaraan itu masuk juga? Ya, dia masuk di layanan yang ada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Oh, di Divisi Pelayanan Hukum. AHU, Administrasi Hukum. Oke. Nah, itu saya mau tahu tuh Mas, syaratnya apa sih Mas kalau itu Mas? Prosedurnya bagaimana Mas? Iya. Jadi perlu kita sampaikan salah satu peran kita kan terkait pewarganegaraan sampai saat ini kita telah mengambil sumpah janji setiap orang terhadap 53 pemohon di tahun ini. Capaiannya itu ya? Capaiannya. Terus kemudian terkait pertanyaan dari Mas Koco terkait apa aja sih persyaratan atau prosedur untuk bisa memperoleh warga negara Indonesia ya. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, ada beberapa persyaratan untuk mereka yang ingin menjadi warga Indonesia. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ya. Kemudian yang kedua, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Ya, kemudian selanjutnya tidak pernah dijatuhi pidana, kemudian mempunyai pekerjaan penghasilan tetap, dengan memperoleh kewarganegaraan tidak berkewarganegaraan ganda, ya tidak boleh berkewarganegaraan Pak Mas Koco nih, harus diingat harus ya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Indonesia karena kita gitu ya? bukan negara yang berasaskan duit kewarganegaraan, harus pilih salah satu. Kemudian membayar uang PNBP-nya di store kepada negara. Selanjutnya adalah dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang. Nah, harus bisa bahasa Indonesia, jangan-jangan ikut ini pas lagi sumpah bahasa Indonesianya beribet Pak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus bisa berbahasa Indonesia baik dan benar. Itu terkait persyaratan untuk menjadi warga Indonesia. Dan itu bisa Pak melalui aplikasi CKB ya. Jadi sementara dia masukin persyaratan CKB, kita cek. Kalau misalnya dia udah lengkap, maka kita ambil orangnya, kita cek lagi dengan yang aslinya. Wih, keren. Jadi bisa online pokoknya semua ya. Betul. Oke. Kalau tadi kita berbicara online, tadi kan Mas David juga cerita ada inovasinya yang berbasis offline yaitu Yaduseri ya. Ya, betul. Nah, target apa nih yang mau dicapai dari Yaduseri itu? Ya. Tidak dipungkiri ya, Mas Koco ya. Memang kita perkembangan teknologi sudah sangatlah pesat. Semuanya online semua. Ya. Terus juga
pangsa pasar kita atau pemamon kita kebanyakan inginnya cepat. Kalau cepat kan berarti biasanya lebih kepada teknologi informasi ya. Tapi kita juga nggak boleh melupakan ada juga sebagian masyarakat yang sebenarnya gaptek ya. Iya. Ada yang usia-usia tertentu yang memang ya kurang paham terkait teknologi informasi. Nah itu kita harus fasilitasi juga, Pak Koco. Akhirnya kita membukalah layanan yang sifatnya offline, yaitu di mall ya, 2 mall tadi, PGC dan Mangga 2. Seperti itu. Terus kemudian dengan kita tempatkan di mall bukan tidak ada tujuan, Mas Koco. Ya, jadi nanti buat mohon masyarakat jadi lebih dekat. Kemudian juga bisa dibarengi dengan sambil berbelanja, tapi juga bisa mengakses lain-lain yang ada di kantor wilayah. Seperti itu. Tinggal banyak pilihan nih buat masyarakat. Mau di mana ya kita layan? Oh, karena saya tinggalnya di Jakarta Timur, saya ke PGC saja, atau saya tinggal di Jakarta Utara, saya ke Mangga 2 saja. Seperti itu. Oke. Jadi sambil belanja bisa mendapatkan layanan gitu ya. Berarti inovasinya nih di segmentasinya ada 2 ya. Iya. Untuk yang Gen Z, yang milenial ke atas dia berbasis online, yang baby boomers, yang kalangan-kalangan sebelum itu ya berarti offline gitu. Iya. Oh, bagus juga ya, keren. Ya. Sampai terbesit ide seperti itu ya. Iya. Oke. Terakhir nih Mas, nih dari obrolan kita nih, saya juga kan dengar nih, sekarang katanya ada layanan baru di Kanwil yaitu Apostil. Bacanya gimana? Apostile apa? Aposti. Tulisannya Apostile ya? Iya, dia. Nah, itu apa tuh Mas? Nah, jadi gini, sebenarnya kalau Aposti itu bukan layanan baru Mas, cuman yang baru adalah sekarang kantor wilayah menjadikan pencetakan sertifikat Aposti. Jadi kita sudah disediakan alat cetak untuk mencetak sertifikat Aposti. Jadi dia alatnya khusus. Alatnya khusus. Ya, jadi sekarang setiap kantor wilayah sudah bisa, nggak hanya di Kanwil ya, setiap wilayah bisa melakukan pencetakan. Kalau dulu sebelum adanya ini, pencetakan harus di pusat. Di Kementerian Hukum yang di pusat. Iya, pusat. Jadi setiap ada untuk legalisasi, dia harus ke pusat. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Apa sih Aposti? Aposti adalah pengesahan tanda tangan pejabat atau pengesahan cap atau segel resmi suatu dokumen publik melalui pencocokan spesimen oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas yang berwenang. Jadi legalisasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Indonesia yang akan digunakan di luar negeri. Seperti itu. Jadi kalau mau keluar negeri, dokumen-dokumennya di legalisasi tadi. Ya, namanya Aposti. Namanya Aposti. Biayanya berapa, Mas? Nah, terkait itu diatur ya dalam PMK ya. Masuk PNBP, jadi langsung bayar ke kas negara. Kita sekarang ini udah tidak ada lagi layanan di Kanwil yang membayar tuh kepada si petugas layanan lagi. Jadi udah nggak ada hubungan. Okay. Jadi kita cuman persyaratan saja, kita verifikasi kalau sudah lengkap maka tinggal bayar ke bank, bukti bayar kasih kita proses layanannya. Jadi kalau untuk Aposti berdasarkan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 02/2022 yaitu sebesar 150.000 per dokumen. Jadi per dokumen ya, misalnya dokumennya ada 3 lembar ya, 3 lembar itu harga 150.000. Oke Mas David, terima kasih nih atas penjelasan dan informasinya sudah sangat lengkap sekali. Tapi sebelum kita tutup acaranya, boleh Mas David kasih closing statement untuk pemirsa Kupat Tahu. Ya, buat teman-teman sobat hukum dimanapun berada yang menginginkan informasi atau layanan terkait Kementerian Hukum dan HAM, bisa langsung cek saja di web kita jakarta.kemenkumham.go.id atau ke 3 tempat layanan kita. Yang pertama ada di kantor wilayah kita di Jalan MT Haryono nomor 24 Cawang, Jakarta Timur, atau di 2 mall kita yaitu di PGC lantai 2 dan di Mangga 2 lantai 5. Adapun jam layanannya adalah jam 8 sampai dengan jam 3 sore Jumat sampai Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu libur ya? Sabtu Minggu libur. Oke, terima kasih Mas David. Nanti kalau saya undang lagi di podcast, kita kulik-kulik lagi, explore lagi tentang layanan Kanwil, mau ya? Siap. Selain lain Kanwil juga mau Mas. Siap. Permasalahan hukum yang lagi marak di masyarakat juga siap. Oke, nanti kita susun dan tim pertanyaan-pertanyaan. Siap. Demikian episode kita kali ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Salam Kupat Tahu.
Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tuntas tentang hukum.